Hai, perkenalkan nama saya Gofran Rensi, saya dari kelas 12 F10 dan saya berumur 17 tahun. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Fajar Jamal Reza, aku berumur 17 tahun. Aku sekolah di SMA Negeri 1 Padang, kelas 12 F10. Nah, aku dari kelompok Nasakom akan memberitahu kalian tentang Nasakom, oke? Halo, perkenalkan nama saya Binsar Rizky Ananda Siburian, saya berumur 17 tahun dan saya berasal dari kelas 12 F10. Yang pertama adalah latar belakang Nasakom. Konsep ini dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada akhir tahun 1950-an. Konsep ini diharapkan dapat menyelesaikan konflik ideologi yang terjadi di Indonesia pada masa itu. 3 kekuatan utama di Indonesia, kaum nasionalis, agamis, dan komunis, saling bersaing satu sama lain. Konsep ini diharapkan akan menyelesaikan konflik yang terjadi di Indonesia pada saat itu dan juga akan memperkuat persatuan bangsa dan menjaga stabilitas politik yang terjadi di Indonesia pada akhir tahun 1990. Apa sih? Kata Nasakom sendiri memiliki makna yang terbagi menjadi 3 komponen. Komponen pertama ada nas atau nasionalis. Nasionalis di sini memiliki makna bahwa golongan nasionalis memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan kedaulatan bangsa. Komponen kedua ada A atau agama. Merujuk pada golongan beragama, terutama agama Islam menjadi agama signifikan di Indonesia. Dan komponen terakhir yaitu ada Kom atau komunis. Merujuk pada golongan komunis, terutama Partai Komunis Indonesia atau yang disingkat menjadi PKI yang berpengaruh besar dalam politik di Indonesia. Tujuan kebijakan Nasakom. Tujuan utama dari Nasakom adalah untuk menciptakan harmoni politik di Indonesia yang menghindari konflik antar ideologi yang bisa menyebabkan perpecahan. Soekarno, ia ingin menciptakan kepemerintahan yang kuat dan stabil dengan melibatkan semua kekuatan besar dalam satu kesatuan politik yang dikenal juga dengan demokrasi terpimpin. Juga terdapat pandangan Soekarno terhadap Nasakom. Menurut Soekarno, Nasakom merupakan implementasi dari filsafat Pancasila. Menurutnya, Nasakom dapat menyatukan berbagai unsur bangsa seperti latar belakang, kepercayaan, dan ideologi. Kebijakan dan implementasi dari Nasakom. Nasakom diterapkan dengan melibatkan unsur nasionalis, agama, dan komunis. Soekarno membentuk kabinet gotong royong yang berisi perwakilan ketiga ideologi tersebut untuk memastikan semua kelompok besar memiliki suara dalam pengambilan keputusan. Di parlemen, ketiga golongan tersebut diberikan tempat untuk menyampaikan aspirasi masing-masing. Soekarno juga melibatkan organisasi masyarakat dan militer, meskipun organisasi militer termasuk yang anti-komunis. Media dan sistem pendidikan digunakan untuk menyebarkan nilai-nilai Nasakom kepada masyarakat luas, dengan harapan terciptanya persatuan dan terhindar dari konflik ideologi. Kritikan dan juga tantangan terhadap Nasakom. Kebijakan Nasakom mendapat banyak kritikan dari berbagai orang. Adanya pihak agama dan juga militer berpikiran bahwa adanya gangguan pada PKI yang ada di pemerintahan. Lalu pihak-pihak nasionalis juga berpikir bahwa pengaruh komunis terlalu besar. Insinyur Soekarno telah susah payah menyeimbangkan ketiga kekuatan ini. Namun dengan susah payahnya tidak juga bisa, karena ini membuat ketegangan sosial makin susah pada tahun 1960-an. Terima kasih. Akhir dari Nasakom dan dampaknya. Nasakom gagal mencapai tujuannya karena ketegangan politik di Indonesia yang terus meningkat, terutama setelah terjadinya G30 SPKI pada tahun 1965 yang menghancurkan Partai Komunis Indonesia dan berakhirnya kebijakan Nasakom. Dan Soeharto mengambil alih kebijakan politik Indonesia yang membawa pengaruh menjauh dari komunis dan memperkuat golongan agama dan nasionalis. Dampaknya tetap terasa dalam politik Indonesia. Salah satu upaya menggabungkan berbagai ideologi yang ada dalam masyarakat.